Swastiastu, Pak Putu Wartawan. Apa kabar hari ini? Om Swastiastu, Bapak. Kabar sehat. Bapak bagaimana kabar, Pak? Ya, Stungkare juga sehat, Pak. Ya, jadi luar biasa sekali, Pak Tu. Nah, baiklah, hari ini sebelum kita mulai proses coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Pak Tu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Tu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Tu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee Pak Tu, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Tu. Nah, Iya, Pak. pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Tu adalah kompetensi apa yang akan Pak Tu kembangkan dalam coaching kali ini? Oke, Pak. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Tu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi indikator yang bagaimana yang Pak Tu inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang saya inginkan untuk kegiatan coaching kali ini adalah memberikan solusi, Pak, terkait dari permasalahan dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dari coach saya, Pak. Ya, ya. Oke, demikian dulu ya Pak Tu pra-observasinya kali ini. Silahkan sekarang Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, selamat melakukan coaching. Baik, Pak. Oke, siap. Om Swastia, bagaimana kabarnya? Astungkare, sehat Pak Artawan. Jadi Pak Artawan bagaimana kabarnya juga? Astungkare sehat juga, Pak. Nah, dengar-dengar nih Pak Man ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Mungkin? Uh, iya nih Pak tuh, benar sekali. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Pak tuh itu. Baik, Pak Man. Kita ada waktu untuk bercerita nih dan ngobrol-ngobrol. Mungkin dengan 15 menit sampai 20 menit. Rasanya cukup nih, Pak Man. Nah, jadi apa yang akan Pak Man sampaikan pada saya nih? Saya rasa cukup Pak tuh. Jadi begini Pak tuh, terkait dengan guru di sekolah saya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Jadi penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan cara konvensional saja. Ceramah, ceramah lagi, dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih. Jadi teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kok guru-guru di sekolah itu tidak mau mengikuti perubahan yang terjadi itu. Jadi hanya menggunakan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran kan menjadi kurang kreatif dan inovatif, Pak Tuh. Oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi saya tangkap nih. Tadi terkait permasalahan Pak Man yang itu pembelajaran dilaksanakan sekolah masih kurang variatif begitu ya? Iya, Pak Tuh. Jadi memang betul seperti itu, Pak Tuh.
Jadi mereka itu masih kurang variatif itu. Jadi medianya, sarananya, begitu caranya masing-masing menggunakan masih dengan model yang sama. Masih seperti itu, Pak tuh. Nah, kira-kira Pak, dari percakapan kita ini, hal apa yang ingin Bapak dapatkan nih nantinya? Begini, Pak tuh. Jadi dari percakapan antara saya dan Pak tuh, jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan. Jadi setelah khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Pak tuh. Oke, jadi yang diharapkan Pak Man ini adanya perubahan ya. Kira-kira nih Pak, perubahan apa yang ingin Pak Man lihat atau ingin dapatkan nih? Begini Pak tuh. Jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dalam pembelajaran Pak tuh. Terus penggunaan media pembelajaran yang lebih beragam. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu kan. Salah satunya kan yang ngetop sekarang, yang ngetren itu ada Quizzes, atau menggunakan sekedar membuat slide di presentasi PowerPoint. Jadi itu rasanya susah sekali. Rasanya itu sudah lebih baik daripada hanya ceramah saja. Jadi begitu Pak tuh. Jadi media apapun yang digunakan itu yang digunakan jadi supaya lebih variatif saja. Seperti itu Pak tuh. Oke, jadi Pak Man ingin pembelajarannya ini menggunakan model, metode, dan media yang isi yang ideal Pak. Kalau idealnya kan 10. Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 nih, sekolah Pak Man nih atau guru-guru di sekolah ini masih berada pada level berapa Pak? Wah, kalau levelnya sih sepertinya sih masih berada di level 5 Pak tuh. Kenapa? Ya karena di sekolah saya masih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sih rasanya sangat sulit Pak tuh. Oke, pada level 5 nih ya. Nah, kalau kondisinya sekarang nih, kalau ingin ditingkatkan lagi nih, menurut Pak Man ini bisanya itu idealnya sampai pada skala berapa nih? Kalau yang menurut Pak Man idealnya? Ya. Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 Pak tuh ya. Karena begini, jadi kalau lebih rasanya akan sulit. Jadi karena kebanyakan guru-guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu saya rasa sih masih memungkinkan. Jadi seperti itu Pak tuh. Oke, dari level 5 nih ke 7. Nah, kira-kira Pak, apa nih yang Pak Man akan lakukan untuk menciptakan adanya peningkatan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan Pak tuh. Jadi apa sih rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat? Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Pak tuh, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang lain secara tatap muka, face to face, dan itu pun dilakukan secara bergantian nantinya Pak tuh gitu. Oke, berarti akan dilakukan nih yang saya tangkap yaitu pendampingan secara face to face. Kira-kira nih, selain itu ada nggak strategi lagi nih Pak Man yang mungkin pernah Pak Man terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Pak Man yang sampaikan terkait pembelajaran ini? Ya Pak tuh. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nantinya saya akan mencoba dulu Pak tuh
nanti berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah atau kasek kurikulum untuk membuat semacam program pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi dengan menggunakan media-media yang variatif. Jadi seperti itu Pak tuh. Oke, berarti Pak Man tadi sudah merencanakan dengan mentoring, penampingan individu dan pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga ini Pak Man, kira-kira Pak Man untuk saat ini mana yang mungkin lebih nyaman atau yang akan Bapak prioritaskan untuk direalisasikan? Sepertinya sih yang mentoring dulu Pak tuh. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu memerlukan persiapan yang sangat matang Pak tuh. Jadi perlu waktu yang tidak sebentar, terus juga nanti pasti akan menimbulkan biaya kan Pak tuh. Jadi harus mencari narasumber juga dulu. Jadi yang berkompeten gitu. Jadi sekarang yang paling saya utamakan itu adalah mentoring dulu Pak tuh. Oke, jadi Pak Mani kira-kira yang nyamannya kan mentoring nih. Nah, kegiatan mentoring ini Pak, kira-kira membutuhkan atau siapa nih yang bisa menyupport atau mendukung untuk memberikan bantuan dari terlaksananya program mentoring yang akan Bapak lakukan? Ada sih Pak tuh. Jadi nantinya saya akan minta bantuan guru yang ada di sekolah yang ahli dalam IT Pak tuh. Ataupun guru-guru yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran yang variatif Pak tuh. Jadi bisa memaksimalkan mereka dulu, gitu dulu Pak tuh. Oke, berarti Pak Mani ingin dengan berkolaborasi dengan guru ahli IT nih, yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan model, metode, dan media yang variatif. Nah, kira-kira Pak, kapan nih kegiatan mentoring ini akan dijalankan? Astungkare Pak tuh, jadi secepatnya saya itu bisa untuk menerapkannya Pak tuh. Jadi kalau memungkinkan sih minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan, jadi saya akan melakukannya. Jadi saya coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan rekan di sekolah juga, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Itu Pak tuh. Oke, Pak Man, luar biasa sekali ya. Nah, Pak Man, kita kan sudah berada di penghujung sesi nih. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Pak Man dapatkan? Oke, begini Pak tuh. Jadi dari percakapan kita dari awal itu, hari ini saya mendapatkan gambaran yang banyak Pak tuh. Jadi yang pertama, bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring. Terus kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah. Gitu. Terus di sekolah saya, jadi yang ahli dengan bidang IT ataupun yang sudah melaksanakan pembelajarannya. Jadi baik yang sudah dilaksanakan di kelas dengan model, dengan metode, ataupun dengan media yang bervariatif Pak tuh. Oke, astungkare Pak ya, sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Pak Man. Oke, saya tunggu nanti ya Pak, bagaimana cerita-ceritanya nanti selama kegiatan mentoring ini dilaksanakan. Yang tadi kan rencananya mengajak kolaborasi dengan guru IT untuk membantu mementoring rekan-rekan Pak Man di sekolah. Iya Pak tuh astungkare. Jadi terima kasih juga Pak tuh. Jadi sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita dengan saya. Nah, jadi
mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak Tu. Oke, Pak Man, sama-sama. Mungkin lain kali kita adakan sesi cerita lain lagi ya. Jadi selamat Iya, siap, eh, siap, siap. Siap, Pak selamat Tu, berjuang. siap. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu, Bapak. Ya, Pak Putu tadi sudah ya melakukan coaching dengan Pak Nyoman Sutama. Astongkare sudah tadi, Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang Bapak inginkan dalam coaching tadi yang Pak lakukan? Oke, di saat coaching ini, Pak, yang sudah saya melakukan coaching dengan Alur Tirta, indikator apa namanya, dari Alur Tirta ini, dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Alur tersebut bisa menggali koci, Pak, dan menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke Pak Tu. Jadi menurut Pak Tu, saya sebagai observer, jadi coaching yang Pak Tu wartawan lakukan tadi dengan Pak Nyoman Sutama itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, serta Pak Putu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Sutama. Sehingga Pak Sutama bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, jadi kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Pak Tu lakukan? Oh Pak, jadi kedepannya nih Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam nih Pak, ya itu memahami lagi proses alur tirtanya Pak, karena saya rasa masih ada beberapa bagian dari tadi itu yang belum optimal dari diri saya, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Ya, semangat ya Pak Tu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat nggih Pak. Nah, saya tutup dengan Prama Santi nggih. Om Santi 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 Om. Selamat beraktivitas Pak Tu. Selamat beraktivitas Pak.